Halo, apa kabar? Kali ini kita nggak akan cuma ngomongin daftar fakta kesehatan yang kaku ya. Anggap aja obrolan kita ini sebagai awal dari sebuah perjalanan bareng-bareng buat lebih kenal dan lebih sayang sama bagian paling penting dari tubuh kita. Yuk, kita mulai. Pernah kepikiran nggak sih, apa ya yang sebenarnya terjadi di dalam ribuan kilometer jalan tol yang ada di tubuh kita? Jalan tol yang setiap detiknya, setiap saat, nganterin kehidupan ke seluruh penjuru badan kita. Nah, jalan tol ini adalah pembuluh darah kita, dan kondisinya itu benar-benar nentuin kesehatan kita semua. Oke, perjalanan kita mulai dari sini. Kita bakal intip kondisi jalan tol kita. Soalnya, ya kayak jalan tol di dunia nyata kan, bisa aja mulus, lancar jaya, atau bisa juga rusak, penuh lubang, dan macet total. Coba deh lihat bedanya, jauh banget kan? Di satu sisi, kita punya pembuluh darah yang sehat, licin, fleksibel, enak banget buat darah ngalir bebas. Nah, di sisi lain, ada pembuluh darah yang berkarat, kaku, rusak, karena ada peradangan kronis yang diam-diam ngerusak dari dalam, hari demi hari. Nah, terus, apa sih biang kerok di balik kondisi berkarat ini? Yuk, kita kenalan sama musuh utamanya. Sebuah proses senyap yang terjadi di dalam tubuh kita yang namanya peradangan kronis. Gini deh, bayangin tubuh kita itu kayak sebuah negara yang lagi perang terus-terusan. Tentara yang harusnya melindungi kita, yaitu sel-sel imun, malah jadi terlalu waspada. Akibatnya, mereka bukan cuma nyerang musuh dari luar, tapi juga mulai ngerusak fasilitas di dalam negeri itu sendiri. Yang dirusak, ya pembuluh darah kita. Itulah inti dari peradangan kronis. Eits, tapi ada kabar baiknya loh, kita nggak sendirian dan nggak berdaya. Alam itu udah nyiapin 5 senjata yang ampuh banget buat kita pakai ngelawan peradangan ini dan ngerebut kembali kesehatan jalan tol kita. Nah, ini dia nih peta perjalanan kita. Ada 5 senjata yang bakal kita bedah satu-satu. Stop merokok, pilih makanan yang benar, kelola stres, gerak badan yang niat, dan jaga berat badan ideal. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Jadi gini, rokok itu secara langsung bikin kondisi berkarat tadi. Zat-zat kimia di dalamnya bikin pembuluh darah kita jadi tegang dan sempit. Rokok juga jadi pemicu utama peradangan. Dan yang lebih ngeri lagi, bikin darah kita jadi lebih kental dan lengket. Ini bahaya banget, karena sekalipun dokter udah pasang ring buat buka sumbatan, darah yang lengket itu bisa bikin mampet lagi. Senjata kedua kita ternyata ada di dapur. Makanan-makanan kayak kunyit, bawang putih, tomat, sama buah-buahan beri itu kaya banget sama antioksidan dan zat anti radang. Anggap aja mereka itu kayak pasukan pembersih alami yang setiap hari bantu badan kita buat nyapu bersih sampah-sampah metabolisme dan sisa peradangan. Sekarang, senjata ketiga. Ini menurut saya mungkin yang paling kuat dari semuanya. Ada pepatah yang bilang, dan ini bener banget, kalau pikiran bisa bikin kita sakit karena stres, artinya pikiran yang sama, kalau kita kelola, punya kekuatan yang luar biasa buat nyembuhin. Intinya, kita semua harus punya katup pelepas pribadi. Buat sebagian orang mungkin dengerin musik, buat yang lain mungkin ngelukis, olahraga, atau sekedar ngobrol berkualitas sama keluarga dan teman. Apapun itu, temukan cara Anda buat ngelepasin tekanan sebelum numpuk dan jadi peradangan yang rusak dari dalam. Senjata keempat, olahraga. Nah, ini penting banget buat dibedain ya. Sibuk beberes rumah atau milih naik tangga itu bagus kok. Jauh lebih baik daripada cuma duduk-duduk aja. Tapi olahraga yang disengaja, kayak lari, berenang, atau angkat beban, itu levelnya beda. Gerakan yang terukur inilah yang ngelepasin zat-zat khusus di tubuh yang secara aktif membersihkan sel radang dan bikin pembuluh darah kita lebih lentur. Dan senjata pamungkas kita, menjaga berat badan. Ini nih yang sering kita anggap remeh. Lemak berlebih di perut itu bukan cuma tumpukan pasif. Anggap lemak perut itu sebuah pabrik yang buka 24 jam, 7 hari seminggu, dan kerjaannya cuma satu. Produksi sel-sel peradangan yang terus-terusan dilepas ke seluruh jalan tol tubuh kita. Ngeri kan? Oke, kita udah punya 5 senjata nih. Tapi ada satu pemberhentian atau checkpoint yang sangat-sangat penting di perjalanan kita ini. Ini soal gimana cara menyeimbangkan pendekatan alami tadi dengan saran medis dari para ahli. Analoginya gampang tapi kena banget. Kalau mekanik kepercayaan bilang mesin mobil kita harus diganti, masa iya kita cuekin dan berharap mobilnya baik-baik aja? Gak mungkin kan? Nah, tubuh kita ini jauh lebih berharga dari mobil manapun. Kita harus perlakukan dengan rasa hormat yang sama. Jadi, ini poin yang paling krusial ya. 5 senjata alami yang kita bahas tadi itu sangat membantu. Buat pencegahan, buat mendukung kesehatan, itu bagus banget. Tapi, mereka bukan pengganti obat yang udah diresepkan dokter untuk kondisi yang memang sudah ada.
Keduanya harus jalan bareng, saling mendukung. Jadi selalu konsultasi sama dokter Anda. Jadi, apa artinya semua ini buat kita? Ini bukan soal ngejar garis finish yang sempurna, bukan. Tapi ini tentang memulai sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan menuju cakrawala baru buat kesehatan kita, dan perjalanannya dimulai hari ini. Jadi kalau ada yang perlu kita ingat dari obrolan kita hari ini dia nih. Pertama, kesehatan itu perjalanan seumur hidup, bukan tujuan akhir. Kedua, musuh utamanya itu si peradangan yang nggak kelihatan. Ketiga, kita punya kok alat-alat alami yang kuat buat ngelawan balik. Dan yang terakhir, dan paling penting, setiap pilihan kecil yang positif yang kita ambil hari ini, itu benar-benar berarti. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Bukan tentang mengubah seluruh hidup besok pagi, bukan. Tapi tentang satu hal kecil aja. Langkah kecil apa yang akan Anda ambil hari ini untuk memulai perjalanan Anda merawat jalan tol di dalam tubuh Anda? Jawabannya ada di diri Anda. Perjalanan Anda dimulai sekarang.